Pak Reno menatap orang yang berada di atas ranjang. Dia sedikit membungkukkan badan disertai kepalanya tertunduk. Saya harap Anda bisa memperlakukan putri saya dengan baik. Anissa adalah putri satu-satunya yang sangat berharga dari hal apapun bagi saya. Jika ada kesalahan darinya, maka tegurlah secara baik-baik. Ayah Saputra tersenyum dan mengangguk. Saya paham. Anda bisa tenang, karena kami tidak akan memperlakukan Anissa seperti yang Anda khawatirkan. Terima kasih. Kemudian Pak Reno menegakkan kembali badannya. Kalau begitu saya akan undur diri untuk bertemu dengan putri saya. Silahkan. Ayah Saputra melirik salah satu bodyguard di sana dan memberi kode mata. Antarkan beliau ke tempat menantu keduaku. Baik, Tuan Besar. Lelaki berjas rapi itu langsung memandu Pak Reno keluar ruangan hingga menyisakan Arga, Ayah Saputra, dan Sekretaris Tang. Kalau begitu aku juga akan pamit undur diri untuk menemui istriku. Pasti saat ini dia sedang kebingungan dengan keributan yang terjadi. Saputra mengangguk mengiyakan. Lakukanlah. Lalu Arga pun ikut keluar ruangan bersama Sekretaris Tang meninggalkan Saputra dengan beberapa penjaga di sana. Hasil yang melegakan, gumam Saputra seiring senyuman terukir di bibir sembari mencabut impusan bohongan di punggung tangan. Di sisi lain, Arga memasuki kamar yang langsung disambut oleh Bian juga beberapa pelayan yang menunduk hormat ke arahnya. Di mana istriku? Tanya Arga seraya membiarkan Bian melepaskan mantel juga jas yang melekat di tubuh. Nona tengah berada di ruangan baca, Tuan. Kemudian Arga melangkah menuju ruangan baca, sedangkan Bian dan beberapa pelayan lainnya keluar kamar meninggalkan mereka berdua. Arga memeluk dari belakang pada gadis yang tengah terduduk di sofa panjang dengan kaki diselonjorkan. Sayang, kecupan kilas mendarat di bahu Misa seraya menempelkan dagu ke pundak. Kau sedang membaca apa? Misa menurunkan kaki lalu melepaskan lengan yang melingkar di bahunya dan menuntun Arga untuk duduk di sofa di hadapannya. Sudahkah kamu mengurus urusanmu dengan Egi dan ayah? Tadi aku mendengarnya dari Bian kalau kamu begitu pulang langsung menuju ke ruangan kesehatan. Arga mencubit pipi gembil Misa yang selalu membuat gemas untuk dimainkan. Lalu mengambil buku di pegangan tangan gadis itu untuk diletakkan ke atas meja. Kau marah karena aku tak mengunjungimu dulu? Aku tidak marah. Hanya saja aku merasa semua orang di rumah ini seperti tengah menyembunyikan sesuatu dariku. Dan bahkan keributan di luar kamar pun aku tidak mengerti apa yang terjadi di rumah ini. Kamu juga seringkali menyembunyikan sesuatu dariku. Penuturan itu membuat Arga terkekeh pelan. Hilangkan pikiran buruk itu dalam otakmu. Misa menatap kedua netra Hazel di hadapannya. Kalau begitu, jelaskanlah dengan situasi yang sedang terjadi saat ini. Jangan membuatku bingung dan kepikiran hal negatif. Hela napas pelan Arga sembari menarik gadis itu ke dalam dekapan. Sebenarnya yang terjadi di rumah ini tidak ada kaitannya denganmu. Hanya saja untuk membuatmu tidak kepikiran aku akan menceritakan semuanya. Tapi kau harus berjanji. Jangan merasa kaget ketika mendengar nama yang akan kusebutkan nanti. Jelas Arga sambil mengusap lembut punggung Misa yang dibalas menggutan dari si pendengar. Sejenak Arga mengecup-uncup kepala Misa sebelum memulai menceritakan kisah bohong tentang Egi yang mempunyai kekasih namun menyembunyikannya dari keluarga yang pada akhirnya hubungan diam-diam itu terungkap di depan keluarga yang sekarang mereka akan dinikahkan. Sehabis salat Isya, pernikahan adikku dan wanitanya akan diselenggarakan sesuai hukum agama. Tutur Arga yang kembali mendaratkan kecupan di puncuk kepala Misa. Sayang, kalau boleh tahu, siapakah wanita yang disembunyikan oleh Egi? Tanya Misa mendongak menatap penasaran. Dehem Arga menghindari tatapan membuat alis Misa mengkerut heran. Ada apa? Apakah ada yang salah dengan wanitanya atau wanita itu tidak sesuai harapanmu dan keluarga ini? Arga kembali menatap wajah cantik sang istri dan menangkup sisi wajahnya. Misa, semua anggota keluarga sangat menyetujuinya terutama ayah. Dan soal wanita itu kau pun sangat mengenalinya. Aku mengenalnya. Siapakah dia?
Tanya Misa dibuat penasaran. Arga melabuhkan kecupan kilas ke bibir merah delima itu. Dia wanita yang menjadi perawat pribadimu sekarang. Sejenak Misa terdiam untuk berpikir siapa yang dimaksud, dan setelah pikirannya konek dengan yang dimaksud, seketika kedua mata dia melebar terkejut. Maksud kamu An? Yang dibalas menggutan membenarkan dari Arga. Misa menutup bibir yang terbuka akibat keterkejutan dan ketidakpercayaan dengan apa yang didengarnya. Bagaimana bisa? Mereka saling kenal. Arga menangkup wajah cantik itu dengan kedua tangan dan mengarahkan ke arahnya. Lalu menurunkan telapak tangan yang menutupi bibir merah Misa. Dia kembali melabuhkan kecupan kilas bertubi di bibir itu. Sebelum akhirnya kembali menjelaskan kebohongan yang dirancang tentang kisah hubungan tersembunyi Egy untuk meyakinkan Misa kalau kedua remaja itu telah menjalin kasih cukup lama. Azan Isya telah berkumandang dengan sangat indah di masjid terdekat. Anissa yang semula tengah mengaji menghentikan bacaan Al-Quran dan dilanjutkan melaksanakan sholat Isya. Lalu setelahnya dia memanjatkan doa. Anissa merenung memikirkan semua kejadian hari ini yang telah terjadi padanya, sampai menciptakan bulir-bulir air dari sudut matanya. Ya Tuhan, jika memang lelaki itu adalah takdir yang telah Engkau tuliskan untuk menjadi imam hamba, maka lapangkanlah hati hamba untuk menerima dan mudahkanlah hamba untuk menjalankan kewajiban sebagai istrinya. Cukup lama dia merenungkan dan mencurahkan semua isi hatinya, mengeluarkan semua unek-unek yang terpendam dalam doa dan tangisan. Suara pintu terbuka menandakan ada yang masuk ke dalam ruangan. Segera Anissa menghapus air mata di pipi dan menoleh ke arah pintu. Papa, terpaku Anissa di tempat saat melihat lelaki parubaya yang tengah berjalan ke arahnya. An, putriku. Mendengar panggilan suara lembut menenangkan itu, sontak Anissa beranjak dan berlari berhambur menubruk tubuh tegap sang ayah. Papa, maafkan Anis. Pak Reno memeluk erat tubuh anak gadisnya itu disertai elusan lembut di punggung. Jangan menangis, An. Seharusnya kamu berbahagia karena kamu akan disatukan dengan lelaki yang kau cintai. Pelukan Anissa di tubuh lelaki itu semakin erat menumpahkan tangisan dalam dekapan. Aku tidak mau menikah dengannya, Pak. Tapi bagaimana aku menjelaskan kesalahpahaman ini pada Papa yang sudah termakan oleh cerita bohong mereka? An, putriku, usapan pelan di bahu Anissa. Karena usiamu dengan tuan muda Egy terpaut 3 tahun lebih tua kamu, Papa harap kamu menjadi istri yang solehah dan baik, yang bisa membimbing suamimu ketika dia melakukan kesalahan, juga mematuhi semua perintahnya jika itu untuk kebaikan. Papa, ucapan Pak Reno tercekat seiring kedua mata dia memerah menahan air mata yang akan turun. Papa mencintaimu dan menyayangimu, Anissa, putriku. Anissa juga. Anis sangat menyayangi Papa. Lingkaran tangan Anissa di tubuh Reno semakin mengerat seraya air matanya mulai merembes kembali sampai membasahi kemeja yang dikenakan Pak Reno. Sampai beberapa menit kemudian setelah puas menumpahkan tangisan mereka, pintu kamar diketuk dari luar membuyarkan suasana haru itu. Anissa melepaskan pelukan dan menoleh ke arah pintu. Nona Anissa, suara dari luar. Iya, silahkan masuk. Beberapa orang berseragam memasuki ruangan berjejer di hadapan. An, sepertinya Papa harus keluar. Ingat pesan Papa tadi. Pak Reno merangkul bahu gadis remaja itu dan melabuhkan kecupan kilas di puncuk kepala, lalu berbalik pergi setelah mendapati anggukan kepala dari Anissa. Ini ada apa ya? Tanya Anissa menatap orang-orang berseragam di hadapan. Kami yang akan membantu Nona bersiap-siap, ucap salah satu di antara mereka yang hanya dibalas keterdiaman Anissa yang tak merespon. Nona Anissa, sudah bolehkah kami melakukan tugas kami? Tanya wanita parubaya tersebut. Silahkan, pasrah Anissa. Mendengar persetujuan tersebut, segera mereka mulai melakukan tugasnya untuk mendandani Anissa seperti semestinya merias seorang pengantin yang akan menikah. Dan Anissa hanya bisa pasrah kalau mereka merias wajah dan menyuruhnya mengganti pakaian dengan gaun pernikahan. Hingga beberapa waktu kemudian Anissa telah selesai didandani. Dia mengenakan gaun putih yang di setiap sekelilingnya diselimuti oleh kain brokat bercorak bunga.
yang terbuat dari mutiara asli dan kristal merah jambu. Dia tampak sangat cantik dengan make up dan gaun pengantin itu. Namun kecantikan di wajahnya tidak terpengaruh untuk hati Anissa. Meskipun dia sudah berusaha merelakan dan ikhlas dengan keadaan yang akan dijalaninya, namun tetap saja pernikahan dadakan seperti itu, siapa yang akan bahagia dan tersenyum seakan tidak terjadi apa-apa. Pintu kamar terbuka. Anissa yang semula menatap dirinya kosong di depan cermin, dia berbalik untuk melihat siapa yang datang ke kamar. "Mbak Misa," celetuk Anissa mendapati Misa yang sama-sama sudah dirias berjalan menghampiri. Sementara para perias yang seakan mengerti mereka semua menunduk hormat dan pamit meninggalkan mereka berdua di dalam kamar. Misa memeluk gadis remaja itu. "An, kenapa kamu tidak cerita pada Mbak kalau kamu punya hubungan dengan adik ipar Mbak?" Ternyata Mbak pun sama, sudah kemakan cerita bohong itu. Aku sudah bisa menduganya, batin Anissa tanpa membalas pelukan tersebut. Misa melepaskan pelukan dan beralih menangkup kedua sisi wajah Anissa. An, Mbak sangat merestuimu menikah dengannya, karena Mbak tahu kalau Egi adalah pria yang baik. Hah? Baik dari mananya? Bocah songong gitu dibilang baik. Sepertinya Mbak melihat tuh bocah dari lubang sedotan kali ya, batin Anissa mencibir, namun wajah berusaha mengulas senyuman walau kepaksa dan enggan. "Tapi An, kalau Mbak boleh tahu sejak kapan kamu berhubungan dengan si Egi?" tanya Misa membuat gadis remaja itu tertegun sejenak, menghembuskan napas kasar dan membuang muka. "Cukup lama," jawab Anissa sekenanya, diakhiri senyuman kepaksa menahan perasaan panas dalam dada. "Cukup lama apanya? Kenal juga kagak, kalau ketemu juga cuman bikin darting." Sabar Nis, jangan bayangkan wajah si bocah songong itu. Dumelan dalam hati Anissa berusaha tetap tenang. Misa manggut-manggut kecil tanda mengerti. "Ternyata takdirmu di sini ya An. Mbak nggak nyangka." Anissa hanya bisa mengangguk pelan. Iya,